Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvin Amelia Pamases, tamu G7011983 dari kelas A kelompok 5 dengan asisten itu Kan Nur Eka Sandra. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji disolusi terbanding atau UDT pada praktikum biofarmasetika. Langsung saja untuk pembahasannya itu yang akan dibahas itu ada definisi UDT, tujuan UDT, syarat UDT, mekanisme kerja alat disolusi tester, monografi obat, syarat keberterimaan hasil UDT, dan cara menggunakan HPEQ bootstrap, dan penentuan F1 dan F2 pada UDT. Yang pertama itu untuk definisi UDT sendiri merupakan uji disolusi komparatif yang dilakukan untuk menunjukkan similaritas ataupun perbedaan profil disolusi antara obat uji dengan obat inovatornya. Yang selanjutnya itu ada uji UDT, tujuan dari UDT. Untuk tujuan dari UDT ini sendiri untuk membandingkan profil disolusi antara produk uji terhadap produk inovatornya, di mana uji ini juga merupakan studi awal sebelum uji ekuivalen secara in vivo dilakukan. Selanjutnya itu untuk syarat UDT sendiri terdapat dua persyaratan, yaitu yang pertama itu produk yang tidak memerlukan studi in vivo, dan yang kedua itu produk obat kopi yang hanya beda kekuatan sediaannya, di mana UDT ini juga dapat diterima untuk kekuatan yang lebih rendah. Untuk mekanisme kerja alat disolusi tester ini memiliki prinsip kerja yaitu dengan memberikan suatu kompresi pada tablet dan mengukur pada tekanan dengan menentukan berapa jumlah tablet yang retak ataupun hancur. Untuk prinsip kerja alat disolusi testernya itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu alat disolusi tester ini terdiri dari sebuah wadah yang penutupnya itu yang terbuat dari kaca ataupun bahan yang transparan yang inert. Dengan alat laboratorium yang digunakan itu adalah yang terdiri dari daunnya sebagai dayung dan batangnya sebagai pengadu. Selanjutnya itu untuk monografi obatnya itu di sini saya menggunakan obat ciprofloxacin, di mana obat ini mempunyai pH mediumnya itu 7,5 dan volume mediumnya itu 900 ml asam hidroklorida 0,001 Newton dan panjang gelombang maksimumnya itu 276 nanometer dengan nilai Q-nya itu 80% dalam 30 menit. Untuk persyaratan kriteria pada uji tabel yang telah dilihat, tahap yang pertama itu ada S1, di mana jumlah yang diuji itu ada 6, dengan kriteria tiap unitnya itu tidak kurang dari Q tambah 5%. Yang kedua itu untuk tahap yang kedua itu ada S2, dengan jumlah yang diuji itu ada 6 pengujiannya dari 12 unit ini. S1-nya jumlah dengan S2-nya itu dari keduanya ini sama dengan atau lebih besar dari Q-nya, dan tidak satu pun yang lebih kecil dari Q kurang 15%. Untuk yang ketiga itu ada S3-nya, yaitu dengan jumlah yang diuji itu ada 24 unit, di mana kriterianya itu untuk 24 unit ini dari S1 ditambah dengan S2-nya, ditambah dengan S3-nya. Maka sama dengan atau lebih besar dari Q-nya, tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q kurang 15%, dan tidak satu pun unit yang lebih kecil dari Q kurang 25%. Ini untuk contoh obatnya, di mana untuk obat ciprofloxacin ini untuk kadar terlarutnya atau persennya untuk inovator di sini ada terdapat 6, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sesuai dengan kriteria, maka dia ini termasuk termaan di tahap S1, di mana jumlah yang diuji itu ada 6 dengan kriteria. Maka jadi S1-nya itu Q-nya itu 5% dari sini, dari Q-nya itu dari sini, S1-nya, terus untuk 80%-nya itu dari nilai Q-nya, jadi nilai Q-nya itu S1 untuk kriterianya itu Q tambah 5%. 80% ditambah dari 5% menjadi 85%, untuk melihat bagaimana cara pengoperasikannya.
Nah, di sini kita sudah masuk di aplikasinya. Yang pertama itu ada curate import part-nya, di mana pada bagian ini tuh dia itu tempatnya itu untuk menyimpan folder untuk data-data yang akan dibuat. Terus selanjutnya itu di sini ada grafiknya. Nah, grafik ini nanti tempat untuk mengisi data-datanya. Selanjutnya reference ini dia itu tempat untuk memasukkan data inovatornya. Nanti data inovatornya. Terus untuk tes ini dia itu tempat untuk memasukkan data obat yang akan diuji. Selanjutnya itu ada bootstrapping parameter. Untuk yang pertama itu number of bootstrap, yaitu di sini ada 5.000, di mana pada number bootstrap ini dia itu untuk mengetahui berapa kali pengecekan antara inovatornya dengan obatnya. Untuk confidence-nya, intervalnya itu di sini sesuai dengan yang kita hitung tadi, di mana yang key itu nilai key-nya itu 80 ditambah dengan 5% menjadi 85%. Jadi di sini kita ganti menjadi 85%. Nah, di mana samping kode ini terdapat dua, yaitu untuk individual followers ini dia itu untuk untuk vektor ini dia itu untuk melihat semua perbandingannya saja. Jadi kita menekan wall vektor ini. Selanjutnya untuk F yang pertama itu ada no auto, di mana no auto ini dia itu tidak mengharuskan key-nya itu sama dengan 85%. Sedangkan untuk satu profil ini dia itu dipersyaratkan untuk key-nya itu harus salah satunya itu harus 85%. Sedangkan untuk dua profil itu dia itu mengharuskan untuk kedua percobaan itu harus key-nya itu 85%. Untuk mempersingkat, langsung saja kita mencoba cara penggunaan aplikasinya. Sesuai dengan yang tadi saya bilang, kita tekan terlebih dahulu cross reference filenya. Nah, setelah masuk, kita masukkan data inovatornya, open, terus kita masukkan tesnya. Di sini pertama kita uji obat A-nya, open. Nah, setelah kita masukkan, karena di sini kita mau lihat keseluruhan perbandingannya, dan di sini kita mengharuskan persyaratannya itu harus key-nya itu 85%. Nah, di sini confidence-nya intervalnya itu sudah tadi kita rubah 85%. Langsung saja untuk kita tekan setara. Nah, setelah kita melihat datanya, di mana pada data ini untuk original force-nya itu untuk F1-nya itu 11,55 dan F2-nya itu 47,80. Nah, dari data ini dia itu menunjukkan bahwa dia itu obat tersebut itu tidak mirip atau kurang mirip. Di mana sesuai dengan literatur yang mengatakan bahwa jika nilai F-nya itu di bawah dari 10 dan nilai F2-nya di atas 50, maka dia itu bisa dikatakan mirip. Tetapi karena F1 dan F2-nya itu tidak di bawah 10 dan F2-nya itu tidak di atas 50, maka obat ini tidak bisa dikatakan mirip. Untuk grafiknya ini untuk grafiknya. Terus selanjutnya kita akan menguji untuk obat B-nya. Jadi untuk obat B-nya itu kita tinggal ganti dari testernya. Kita tekan cause test file-nya, terus kita tekan obat B-nya. Kita buka. Nah, sudah terganti. Langsung saja kita tekan start. Nah, untuk original force-nya itu di mana F1-nya itu 11,55 dan F2-nya itu 47,80. Sesuai dengan yang tadi saya katakan, nilai F1 di bawah 10 dan F2 di atas 50 itu baru dikatakan mirip. Tetapi karena F1 dan F2-nya ini di atas dan di bawah di atas 10 dan di bawah 50, maka
obat ini tidak bisa dikatakan mirip atau similarity. Oke. Jadi cukup sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.